kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Dede dan AA tuh yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Pernah melakukan kejahatan itu enggak? Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan ini kesalahan? Insya Allah. Saudara, saat penangkapan terduga otak pembunuhan Vina dan Eki di Bandung Selasa kemarin, polisi menyebut Peggy Setiawan alias Peron sempat berganti nama menjadi Robi. Peggy Setiawan alias Peron, pria terduga otak dari pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat, ditangkap polisi Selasa lalu di Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Saat ditangkap, Peggy menyamar sebagai kuli bangunan dan di tempat kerjanya ia mengaku sebagai atau dengan nama Robi. Selain itu, Peggy selalu berpindah tempat sehingga polisi sempat kesulitan untuk melacak keberadaannya. Sementara itu, untuk 2 buron lainnya belum diketahui keberadaannya. Dalam keterangan tertulis saat penangkapan Peggy alias Peron, otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan bahwa Peggy ditangkap saat hendak pulang usai bekerja sebagai kuli bangunan. Polisi menyebut di tempat kerjanya bahkan Peggy mengubah namanya menjadi Robi. Terus kan beda alamatnya. Penangkapan Peggy Setiawan Selasa lalu, saudara, membuat kaget sang ibu Kartini. Ibu Peggy Setiawan alias Peron tak percaya anaknya menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki. Orang tua Peggy yakin anaknya tak bersalah karena saat kejadian tahun 2016 lalu, Peggy sedang bekerja di Bandung. Saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun silam, putranya tidak berada di rumah. Kartini tak menampik tahun 2016 polisi sempat mendatangi rumahnya karena tak jauh dari lokasi kejadian. Nah, sekarang adik saya yang satu sudah bikin di sebelah. Terus kan beda alamatnya itu. Tapi saya bersikeras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Dalam wawancara bersama Kompas Petang pada Jumat kemarin, saudara, kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, menyatakan tidak mengenal sosok Peggy Setiawan alias Peron, otak pembunuhan Vina dan Eki yang ditangkap Polda Jawa Barat Selasa lalu. Intan, soal sosok Peggy yang ditangkap oleh polisi terakhir, kalau keluarga sebenarnya mengenal sosok Peggy dan pernah berkomunikasi? Dari pihak keluarga tidak ada sama sekali mengenal sosok Peggy yang sejak awal diceritakan sampai satu DPO hari ini gitu loh, kemarin sampai hari ini gitu loh. Kami sama sekali tidak mengenal dan pihak keluarga pun tidak mengenal. Oke. Saudara, lebih lengkap terkait dengan mengungkap sosok saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina dan juga proses hukum terhadap otak pembunuhan Vina yang telah ditangkap polisi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di Cirebon, Jawa Barat, dan juga ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Taufik terlebih dahulu. Taufik, selamat sore. Apakah keluarga Vina dan juga kuasa hukum dari narapidana ini mengenal sosok dari warga AF yang mengaku menjadi saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina waktu itu?
Ya, terkait bagaimana apakah keluarga dari Vina mengenal sosok bernama Aep yang menceritakan bahwa ia melihat kejadian dan memang bagaimana pengeroyokan daripada geng motor kepada Vina dan juga kekasihnya Eki ini kami sudah konfirmasi, sudah kami tanyakan kepada tim kuasa hukumnya bahwa keluarga dari Vina ini tidak mengenal sosok bernama Aep tersebut karena memang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Aep ini memang hanya berkomunikasi terhadap salah satu korban yaitu ayahanda dari Eki. Dan memang untuk saat ini pihak dari kuasa hukum ataupun dari keluarga Vina ini memang masih fokus terhadap perkembangan kasus hukum yang memang saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dan tadi saja saudara baru saja dari keluarga Vina didatangi oleh tim gabungan maksud kami tim kuasa hukum Hotman Paris yang tentunya dengan kuasa hukum keluarga untuk membicarakan bagaimana proses kelanjutan pembunuhan Vina ini. Dan tadi saja beberapa hari yang lalu maksud kami ini pihak dari kepolisian sudah berhasil menangkap salah satu dari 3 DPO yaitu Peggy atau Perong, dan pihak dari keluarga juga berharap agar pihak dari polisi segera menangkap 2 DPO yang lainnya. Dan tadi juga saudara kami dari tim liputan sempat mengunjungi ataupun melihat TKP di mana tempat dari Aep itu untuk melihat bagaimana Vina maupun Eki dikeroyok sampai dengan dianiaya sampai akhirnya membunuh. Dan tadi memang saya sempat lihat di mana tempat warung tempat Aep melihat dan juga tempat Aep bekerja itu tempat cuci mobil serta tempat menongkrong dari para geng motor ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, jaraknya memang cenderung berdekatan dengan radius kurang lebih sekitar 500 meter. Dan tentunya untuk dari jarak warung menuju ke jalan raya ini memang berada di tepi jalan sehingga memungkinkan untuk sosok yang bernama Aep ini yang mengaku melihat bagaimana proses pengeroyokan ini memang terlihat cukup jelas. Namun jika kita lihat dari warung ataupun tempat nongkrong dari para geng motor ini jaraknya memang cukup jauh dari jalan raya, kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter. Dan memang tentunya untuk perkembangan kasus Vina ini pihak dari keluarga tentunya sangat berharap kepada kepolisian untuk terus memburu kedua DPO tersebut sehingga para pelaku pembunuhan Vina ini dapat segera diadili dan juga mendapatkan keadilan bagi keluarga Vina nih loh. Taufik, kalau tadi Anda menyebut bahwa pengacara bersama keluarga mendatangi tempat Aep bekerja ini, apa yang mereka cari di sana? Apakah ada fakta baru yang didapatkan atau seperti apa? Ya, untuk pengacara dan juga keluarga memang tadi tidak mengunjungi namun berkunjung ke makam Vina dan yang tidak mendapatkan fakta baru apa-apa karena memang tempat dari Aep nongkrong ataupun melihat kejadian tersebut ini jaraknya sangat dekat dengan sekolah di mana tempat kejadian tersebut itu di SMP 11 Cirebon. Dan untuk saat ini memang pihak dari penasihat hukum Vina ini tidak melakukan investigasi karena memang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan tentunya masih terus menunggu bagaimana pihak kepolisian menangkap 2 DPO yang saat ini memang masih terus diburu oleh kepolisian, khususnya dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat nih loh. Baik, tidak ada fakta baru yang didapatkan dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Oke, saya akan bergeser ke Ninda yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Ninda, ini kan Peggy sudah ditangkap, begitu, ini terduga sebagai otak pembunuhan Vina sudah ditangkap. Pemeriksaan tentu sudah berjalan. Apakah ada informasi yang sudah Anda dapatkan di sana? Bagaimana perkembangan dari pemeriksaan terhadap Peggy ini? Iya, Cindy dan juga saudara, selamat sore. Betul, hingga saat ini petugas kepolisian ini masih terus mengusut tuntas, akan mengusut tuntas ini pelaku dibalik pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Memang betul, baru-baru ini Peggy Setiawan merupakan salah satu dari 3 DPO ini berhasil ditangkap oleh pihak Direskrim Polda Jabar di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Selasa pukul 18.35. Saat itu Peggy
Setiawan ini berhasil ditangkap pada saat dirinya ini melakukan pulang setelah dirinya ini selesai bekerja sebagai kuli bangunan, Niluh dan juga saudara. Dan selain itu kemudian petugas kepolisian ini mengamankan Peggy Setiawan dan melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk kemudian mencari bukti lebih dalam keterlibatan Peggy Setiawan ini dalam menjadi pelaku, karena informasi yang kami dapatkan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan otak di balik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian, yakni petugas kepolisian ini juga selain memeriksa secara mendalam kepada Peggy Setiawan alias Peron, petugas kepolisian juga sempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Peggy Setiawan yang berada di kecamatan di daerah Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dan kemudian selain itu upaya lainnya yakni dengan memeriksa 3 orang yang bersangkutan dengan Peggy Setiawan, yakni ibu dan juga 2 orang adik dari Peggy Setiawan. Dan ini juga merupakan upaya ataupun bentuk dari petugas kepolisian untuk dapat mencari informasi lebih lanjut soal siapa saja yang menjadi pelaku ataupun daftar pencarian orang di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena jika kita review sejenak, Niluh dan juga saudara, dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini ada 11 orang tersangka menurut kepolisian, namun memang sudah ada 9 tersangka yang sebelumnya ini ada 7 orang sudah dilakukan penahanan, yang dimana 7 orang ini dipenjara seumur hidup dan 1 orang ditahan selama 8 tahun karena notaben 1 orang tersebut ini merupakan pelaku masih di bawah umur. Kemudian baru-baru ini Peggy Setiawan setelah berhasil diamankan dan langsung statusnya ini ditetapkan oleh petugas kepolisian sebagai tersangka karena memang diduga merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Dan hingga saat ini pun Niluh dan juga saudara, petugas kepolisian ini menyampaikan bahwa masih ada 2 daftar pencarian orang yang saat ini masih buron setelah 8 tahun lamanya, Niluh dan juga saudara. Dan Polda Jabar juga telah merilis ciri-ciri dari 2 DPO tersebut yang hingga saat ini masih buron, yakni diantaranya ada Andi maupun juga Dani. Untuk Andi ini saat ini sudah berusia sekitar 31 tahun, memiliki ciri-ciri badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Lalu juga ada Dani yang saat ini diperkirakan sekitar 28 tahun, memiliki ciri-ciri tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan juga kulit sawo matang. Tentu dengan masih adanya 2 DPO yang hingga saat ini masih buron, pihak kepolisian ini menyarankan kepada seluruh instansi maupun juga masyarakat luas untuk dapat mendukung dan membantu penuh jika adanya mengetahui ataupun mengetahui soal keberadaan kedua DPO tersebut untuk segera diberitahukan kepada kepolisian. Bahkan dari Kabid Humas Polda Jabar pun ini menghimbau kepada kedua DPO tersebut untuk segera menyerahkan diri, ataupun jikalau siapapun bagi mereka teman maupun kerabat ataupun keluarga dari kedua DPO tersebut, jika memang terbukti ini ikut menutup-nutupi jejak pelaku, ini berpotensi bagi mereka yang ikut menutup-nutupi jejak pelaku ini berpotensi terkena pada hukuman atau pidana bagi mereka yang siapapun yang ikut menutup-nutupi. Dan hingga saat ini pun Niluh dan juga saudara, tentu Peggy Setiawan telah diamankan dan upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian ini memang baru-baru ini ada 4 orang narapidana yang merupakan narapidana yang terlibat dari kasus pembunuhan ini sudah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Lapas Kebonwaru Bandung. Ini merupakan upaya dari pihak kepolisian untuk dapat mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti lebih mendalam soal siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan hingga saat ini pun kami berada di Polda Jabar, kami juga menurut pantauan kami ini masih belum ada aktivitas penyidikan lebih lanjut yang secara transparansi. Kemudian juga kami dari awak media pun masih menunggu seperti apa hasil ataupun rilis dari hasil pemeriksaan Peggy Setiawan ataupun hasil dari penggeledahan rumah yang sempat dilakukan di Cirebon kemarin hingga hasil dari pemeriksaan para saksi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sementara, Nilo.
Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya juga ada Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV. Terima kasih rekan-rekan.